Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Seiring puji yang tak pernah henti hanya milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertunggung hanya milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam mari kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, serta segenap jajaran Dewan Juri yang saya kagumi dan baik hati, semoga tidak segan-segan memberi saya nilai tinggi. Serta teman-teman seperjuangan yang saya semangati. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan isi pidato singkat saya yang berjudul Ibadah Tergantung Niat. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dengan niat dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Niat secara bahasa artinya al-qasdu, yang artinya bermaksud atau menyengaja. Sedangkan niat secara istilah adalah bermaksud sesuatu di dalam hati ketika hendak melakukan perbuatan kemudian dibarengi dengan perbuatan itu. Niat menjadi hal yang sangat penting dalam ibadah. Coba kita lihat rukun-rukun ibadah yang lainnya. Niat menjadi poin nomor 1. Rukun wudhu yang pertama, niat. Rukun sholat yang pertama, niat. Rukun zakat yang pertama, niat. Rukun puasa yang pertama, niat. Dan ibadah lainnya, niat. Niat menjadi faktor penentu diterimanya ibadah. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, innama amala idza kana khalisatan bi khuswatan nabiyukba wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan nabiyukba. Sesungguhnya suatu amal jika dikerjakan dengan ikhlas namun tidak dikerjakan dengan benar, maka amalnya tidak diterima. Dan apabila suatu amal dikerjakan dengan benar namun tidak ikhlas, maka amalannya pun tidak diterima. Niat bagaikan alamat dan ibadah bagaikan surat. Kalau ngirim surat salah alamat, akhirnya kesana kemari membawa alamat. Perbaiki dulu alamatnya, pasti suratnya tidak akan nyasar. Perbaiki dulu niatnya, pasti ibadah diterima Allah. Dengan selalu memperhatikan dan menghadirkan niat kita, segala amal ibadah lahir dan batin kita kapanpun dan dimanapun bisa menjadi ibadah asalkan dengan niat lillahi ta'ala. Namun hati-hati kalau suatu amal ibadah dunia bisa menjadi kalau amal dunia bisa menjadi ibadah karena eloknya niat, sebaliknya amal akhirat bisa sia-sia karena buruknya niat.
Contohnya niat yang ibadah yang niatnya riya, caper sama mantan supaya CLBK, celbak lagi, bisa musnah pahala ibadahnya karena bukan niat lillahi ta'ala melainkan demi mantan dahulu kala. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, mari kita perbaiki niat kita agar ibadah yang kita lakukan kapanpun dan dimanapun bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila niat sudah tepat, ibadah pun lebih semangat, khusyuk makin meningkat, pahala berkali lipat, insya Allah balasannya nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Before I close my speech, I would like to say three things to the audience and the judges for the attention. Any inconvenience thing in my speech, I do apologize. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.